Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Perkenalkan, namaku adalah Puji Lestari dari kelas D 2021 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yuk, dengarkan dongeng Kak Puji yang berjudul Hutan yang Indah Tapi Ada Kuda Nil yang Pelit. Suaka Margasatwa Indonesia merupakan daerah terpencil yang jauh dari hingar-bingar kota. Di sana hiduplah sekelompok hewan yang bernama harimau Sumatera dan ayam Madura. Mereka saling hidup gotong royong. Nah adik-adik, suasana di sana itu terasa sangat dingin. Udara berhembus kencang ke sana kemari, menerpa pepohonan. Nah, ayam yang sedang duduk di sarangnya terasa sangat lapar. Kukuruyuk, kukuruyuk. Aduh, suasananya sangat dingin sekali, membuat perutku terasa lapar, sangat lapar. Aku ingin mencari makanan di tepian hutan. Nah, pada waktu itu, ketika ayam mencari makan di tepian hutan, ayam melihat si kakek tua menghadang orang asing. Wah, Pak, kemana kau? Kau mau kemana? Tanya si kakek tua itu. Pak, kau ini tidak tahu ya? Ini wilayahku, ini tanahku. Jadi berhak aku ingin merubah, aku ingin merusak tanah ini. Oh alah Pak, ya jangan begitu toh. Ini tempat hewan di mana mereka dapat hidup bebas di alamnya. Janganlah kau merusak tempat ini Pak. Kok ya ada-ada saja. Ayam Madura pun mendengarkan perbincangan mereka. Akhirnya, ayam Madura lari terbirit-birit untuk menghubungi teman-temannya yang ada di hutan. Kukuruyuk, kukuruyuk. Hei teman-temanku, tolong dengarkan aku. Harimau Sumatera, bangunlah, dengarkan aku. Aku punya informasi terbaru mengenai tanah milik kita. Pada waktu itu, hewan-hewan sedang tertidur pulas karena suasananya sangat dingin. Wah, ada apa sih Yam? Pagi-pagi kau telah membangunkanku dari tidur Yam. Hei harimau Sumatera, apakah kau tidak tahu? Aku telah mendengar perbincangan orang tua dengan orang asing itu. Mereka sedang berbicara bahwa orang asing itu akan menghancurkan hutan kita, tanah milik kita, milik Indonesia. Tidak, aku tidak setuju. Aku akan menolak kegiatan yang akan dilakukan oleh orang asing itu. Aku tidak mengizinkan mereka menghancurkan hutan ini. Benar, setuju. Nah, pada waktu itu mereka berkumpul di sana dan bersorak, menyepakati untuk melawan orang asing. Setuju. Nah, pada waktu itu, setelah mereka bersorak-sorak, terdengar suara dor. Nah, mereka sudah datang harimau. Aku harus bersiap, menyiapkan peluruku. Aku akan menembakkan kepada mereka. Piu. Nah, tiba-tiba orang asing pun berkata,
Hahaha. Kalian ternyata sudah bersiap-siap ya? Kalian bersiap-siap melawanku. Tenang. Jika kalian setuju, aku akan menghancurkan dan menata tempat ini. Kalian akan mendapatkan untung. Kalian akan menjadi artis, akan menjadi selebgram yang bisa diupload di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Gimana? Gimana? Setuju dong kalian? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan perkataanmu itu, orang asing. Aku akan melindungi hutan ini. Aku akan menjaga bersama kawan-kawanku. Ya, jika kalian tidak setuju, kalian siap-siap. Akan kubunuh satu persatu. Hahaha. Tidak, awas saja. Ayo serbu orang asing itu. Nah, hewan-hewan tersebut menyerbu orang asing sampai ke tepian sungai. Dan pada waktu itu, orang asing akhirnya terjatuh dari hutan dan menuju sungai yang sangat deras. Wah, tolong, 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 kata orang asing meminta tolong. Pada waktu itu, datanglah kakek tua bersama Pak Polisi. Nah, adik-adik semua, akhirnya Pak Polisi datang menangkap si orang asing itu. Setelah tertangkap, semua hewan-hewan yang ada di hutan merasa senang. Oh, wow! Semuanya bersorak gembira karena orang asing tertangkap polisi. Nah, kakek tua mengatakan, "Ini tanah milik hewan-hewan dan tumbuhan. Ini tanah milik Indonesia. Milik Indonesia. Yuhu, milik Indonesia. Milik Indonesia. Milik Indonesia. Milik Indonesia." Kemudian, setelah beberapa bulan mulai memasuki musim kemarau, ada cerita lagi adik-adik. Disimak ya. Setelah beberapa bulan kemudian, mulailah memasuki musim kemarau. Nah, berikut ceritanya. Siang itu, matahari sangat cerah. Para binatang sedang berkumpul di bawah sebuah pohon yang rindang. Wah, lumayan panas hari ini. Sepertinya kita memasuki musim kemarau. Halo teman-teman. Halo rusa. Kalian mau buang nggak? Wah, kebetulan nih. Kami memang sedang kepanasan. Enak. Enak ya, segar. Enak. Terima kasih ya sapi, kamu memang teman yang baik. Kalau udara panas gini, enaknya kita kemana ya? Apa kita ke rumah Kudanil saja? Karena di sana kok banyak ada kolam lumpur yang menyejukkan. Wah, enak tuh. Kalau gitu, sekarang kita ke sana yuk. Ayo. Mereka pun pergi ke rumah Kudanil. Tampak Kudanil sedang berendam di kolam lumpurnya. Halo Kudanil, bolehkah
kita ikut berendam di kolam lumpurmu? Wah, maaf deh. Kolam ini hanya untukku. Jadi, kalian cari kolam lainnya saja. Semua binatang tidak menyangka bahwa kuda Nil akan sepelit itu. Mereka segera meninggalkan kuda Nil dengan perasaan kecewa. Tidak kusangka kuda Nil sepelit itu ya Rusa. Tidak apa-apa Sapi, kita ke rumahku saja yuk. Akhirnya teman-teman Rusa pergi ke rumah Rusa. Dan ternyata orang tua Rusa memiliki banyak makanan dan minuman segar. Mereka memakannya. Terima kasih Rusa, orang tuamu baik sekali. Kamu memang binatang yang paling baik. Tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Wah, sepertinya ada suara minta tolong. Mereka segera beranjak untuk mencari asal-usul suara. Ternyata suara itu berasal dari rumah kuda Nil. Kenapa kawan? Tolong, kolam lumpurku mengering. Badanku terperangkap di dalam kolam. Tolong. Kemudian para binatang bersama-sama menolong kuda Nil. Akhirnya kuda Nil berhasil dikeluarkan. Terima kasih teman-teman. Maafkan atas tindakanku tadi. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan melayani kalian semua dengan mencicipi kue buatanku. Wah, saya suka. Tak lama, para binatang berkumpul menikmati kue buatan kuda Nil. Wah, hari ini memang sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Yeay. Nah, pesan moral pada cerita hari ini adalah kita sebagai makhluk hidup harus saling melindungi, mengasihi, memberi maupun menolong. Dan kita harus menciptakan kerukunan antar sesama teman agar hidup lebih bahagia.